Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di dalam negeri, di mancanegara, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya, ya, linknya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong, kamu unggah ulang, ya, jangan. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu, ya. Dan itu akan merusak, pasti merusak, karena dia sudah menyimpang. Ini kemarin dapat laporan lagi, videoku sudah dicolong lagi sama maling, ya, sudah dicolong lagi. Sebentar. Yang aku sudah bilang berkali-kali, ya, begitulah. Kalau sudah dilepas ke publish itu perlindungannya agak sulit, ya. Sebentar. Jadi Kristen sejati itu adalah aku. Yang Kristen ya kafir. Yang Kristen. Jadi Nah, ini dipotongnya ketika aku diminta untuk ngisi kajian di Ayah Sophia. Jadi Kristen sejati itu adalah aku. Ini, ya, dan ini sudah menyebar ke mana-mana. Ya, tapi penjelasan bagaimana tentang Kristen yang aku maksud itu tidak ada di sini. Karena ini cuma berapa detik ini, mungkin nggak sampai 1 menitan ini. Dia potong dan dia unggah, ya kalian tahulah, ya, seperti ini. Makanya aku tidak bosan-bosannya mengingatkan, tapi kan bisanya hanya menghimbau. Ya, ini sudah ya, kadang-kadang aku tahu sendiri, kadang-kadang ada laporan yang masuk. Ini tadi ada laporan yang kemarin masuknya, laporan itu, ya. Jadi aku kasih tahu bahwa channel ini dibangun atas dasar sebuah keinginan untuk sebagai suatu wadah edukasi, ya. Tentunya ada yang lainnya yang kita harapkan, yaitu juga silaturahmi, mempererat persaudaraan, gitu loh. Jadi yang terkait dengan edukasi apapun yang ada di sini itu bicarakan dalam kerangka berpikir akademis, keilmuan, bukan di luar dari keilmuan. Seharusnya begitu. Kalau kurang jelas tanya. Tapi kalau sudah mengambil video kemudian dipotong-potong semuanya sendiri dan diunggah ulang, itu tentu ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Ya, makanya aku bilang izin dulu. Dan aku kan orang yang terbuka, bukan sesuatu yang sulit, misteri, ya. Dan tampilanku ya itu yang di video itu, bukan kartun, bukan apa, enggak. Kami di Siantar itu diajarkan oleh sesepuh-sesepuh leluhur kami, bicaralah apa adanya, blak-blak kan, dan tunjukkan dirimu itu, ya. Kalau merah bilanglah merah, kalau hijau bilanglah hijau, gitu. Kami tidak pernah diajarkan jadi orang penakut. Dan kami tidak pernah diajarkan untuk mengambil hak orang. Kami selalu menghargai hak orang, gitu.
Jadi sportivitas itu ada gitu loh. Aku itu ngajarkan sama anakku Grahito itu, kita boleh miskin tapi kita harus memegang kejujuran itu dan tanpa rasa rendah diri karena kita miskin. Itu. Setiap pulang sekolah dulu waktu dia masih SD aku gonceng, aku kasih tahu itu. Ya. Dia aku lihat, kamu lihat bapakmu berteman sama orang yang enggak punya biasa, dengan yang datang ke rumah bawa mobil mewah juga biasa. Biasa saja. Selama kita jujur itu kita biasa. Kita tidak takut, tidak malu, tidak apa, tapi kita harus jujur. Ya. Dan kita tidak perlu takut. Makanya aku tampilkan nggak ada main-main yang namanya seperti kartun. Iya, ya Gus Beti itu seperti yang kalian lihat di video itu, bukan orang lain, itu dia. Dan aku memberikan nomor WA itu sebagai pintu supaya kalau ada yang berkepentingan dengan Gus Beti, silahkan konfirmasi dengan baik, dengan santun. Mesti aku layani. Tapi kalau di luar itu ya aku abaikan gitu. Ya. Jadi kalian tahu ya, begitu banyak video-video Gus Beti itu yang sudah dipotong-potong gak karuan dan sudah tersebar entah kemana-mana. Nah kalau nonton seperti itu dipotong, aku adalah Kristen. Tanpa mendengar penjelasan bagaimana Kristen yang aku maksud. Ya, oke, memang cukup memprihatinkan. Benarlah apa yang kita bilang kemarin, kebenaran baru. Nah, aku mau nanti membaca komentar yang masuk tentang kebenaran baru ini. Itu kebenaran baru, kebenaran yang dibangun atas dasar asumsi, dipersepsikan, lalu di-framing, lalu ada buzzer. Nah, orang yang tukang ngedit-ngedit video itu tidak lebih, dia merangkap semuanya, kemudian dia sendiri menjadi buzzer. Ya. Masalahnya publik juga menerima saja apa yang diproduksi oleh buzzer. Jadi ya setali tiga uang kalau kata kami di Sumatera. Podo ae sami mawon. Yang memproduksi sampah ya mau, yang makan sampah ya mau. Ya, oke. Berikutnya dari kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas doa baiknya untukku. Ya, setelah tadi aku sampaikan, semoga kalian tetap selalu anti skip dan anti download. Bila berkenan mau di share aja linknya total semua apa adanya gitu ya. Maka kemudian aku juga mengucapkan terima kasih lah ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari sekian banyak komen yang masuk atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan atas kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya sih aku kurang begitu sehat ya. Orang Jawa bilang meriang ya. Mungkin karena waktu aku berangkat ke Solo Tigo kemarin tuh nggak bisa tidur di dalam bis. Padahal bisnya ya suruh panitia naik bis yang mahal ya, yang mahal. Betul, sebetulnya kan ada yang patas, ada yang ekonomis. Aku naik yang mahal ya, tak naik yang mahal. Ya, tapi ya nggak bisa tidur juga karena ya kadang-kadang drivernya itu meskipun bis itu bis patas juga nggak ada jaminan drivernya enak. Nah kalau drivernya nggak enak, bagaimana kita bisa tidur? Dan aku kalau kurang tidur akhirnya lemah daya tahan tubuhnya. Seperti sekarang ini agak meriang ya, tapi selama masih bisa dakwah ya kita dakwah terus dan semoga cepat sembuh nanti. Oke, aku akan mereview yang kemarin sebelum aku baca komen yang masuk. Kebenaran baru ya. Kebenaran baru yang itu diungkap oleh beliaunya Pak DI ya. Pak DI ya, tapi sudah aku ingatkan ya. Bukan berarti Pak DI itu menyetujui tentang kebenaran baru. Ini juga bisa menjadi kritik dia, tapi bahasanya kan retorik itu di dalam itu kan dulu itu dalam suasana resmi loh itu, seperti seminar begitu ya. Kritik dia terhadap kebenaran baru dengan cara seperti itu gitu. Jadi jangan disimpulkan terus oh berarti beliaunya juga setuju dengan adanya kebenaran baru. Nggak begitu ya. Cuman kan itu harus dibaca behind screen. Inilah kepandaian kita yang dituntut untuk membaca hal-hal yang behind screen. Sama seperti nanti kalau kita mengutip surat banyak di dalam surat di Al-Qur'an itu ya.
eh, cara bagaimana Yahudi itu mengejek gitu ya. Mengejek. Itu harus dipahami, oh itu sebuah ejekan. Ya, seperti ini juga bukan berarti menyetujui. Begitu Yahudi bukan berarti menyetujui. Gitu. Kalau kita lihat di Injil juga kan begitu ya. Di yang paling kentara itu di Injil Matius ya. Tapi di Injil lain juga begitu ya. Inilah raja orang Yahudi gitu contohnya. Itu bukan orang-orang Yahudi itu mengakui bahwa Yesus itu rajanya, nggak begitu. Jadi kan retorikanya itu berbalik memahaminya. Itu hanya sebuah, mereka mengejek Yesus dengan cara mengatakan inilah raja orang Yahudi begitu ya. Jadi jangan terus makanya logika kalimat itu sebetulnya sangat menentukan ya. Belajar apa saja logika kalimat itu sangat menentukan. Kalau Dr. Suryadi mengatakan makna itu ada pada teks, apa ada pada orang yang menulis teks itu. Nah, itu menjadi perdebatan yang sengit juga itu, karena masing-masing ada argumentasinya gitu ya. Oke, jadi sekali lagi bukan beliaunya menyetujui kebenaran baru itu ya. Terus kebenaran baru itu kita bawa untuk menjelaskan eksegese ya, tunduk terhadap kebenaran teks-teks kitab suci, itu eksegese. Bukan eisegese, bukan teks suci itu kita tundukkan semau kita karena kita sudah di-framing oleh kebenaran baru itu, maka akan melahirkan kebenaran baru. Ya. Aku sudah berimbang dalam perspektif Kristen ya. Begitu juga ya tentang di mana ya para murid itu tahu kalau dia Elia, dia itu Musa. Orang di dalam pernyataan nggak ada kok dinyatakan mereka memperkenalkan diri. Enggak ada dari mana, dan sampai sekarang kan nggak bisa terjawab ini. Tapi karena sudah di framing ya, sudah diasumsikan ya bahwa kitab suci itu adalah sebuah kebenaran, tanpa berpikir bahwa yang mereka pegang adalah terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Itu yang pertama. Kalau yang benar itu yang pertama. Kalau yang kedua, benarkah itu benar-benar kitab suci? Nah, itu kan jauh lagi. Karena dia mundur lagi ke belakang. Karena kita tahu banyak sisipan-sisipan yang masuk kemudian. Ya. Di Injil yang dikatakan bahwa sampaikanlah Injil ya kepada segala bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kalau kita mengkaji original teks itu juga diperdebatkan itu. Apakah itu bukan sisipan atau sisipan, itu debatnya tinggi. Yang paling asik lagi itu ketika akulah jalan ya, yang tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu juga diperdebatkan. Kalau kita membahas dalam konteks kan harus dikasih konsen ya. Original teks itu termasuk teks-teks yang diperdebatkan. Nah, tapi masalah kan sudah terasumsikan ini kitab suci ini benar. Jadi sudah nggak berpikir lagi itu benar-benar firman atau enggak. Yang pertama, yang kedua masa mereka yang pegang itu bukan kitab sucinya, terjemahan kitab sucinya, sudah masalah lagi. Ya. Begitu juga tentang Tritunggal. Kalau Allah tunggal itu bukan asumsi yang dipersepsi menjadi bagus ketika di-framing lalu disampaikan kepada buzzer-buzzer, kepada publik, kepada jemaat. Enggak begitu. Itu Allah yang tunggal. Kalau Allah Tritunggal itu asumsi. Kemudian menjadi persepsi yang di-framing, disebarkan oleh para buzzer. Sehingga seolah-olah Tritunggal itu Alkitabiah, padahal tidak. Begitu juga Yesus manusia yang diangkat sebagai kekasih Allah menjadi nabi, itu adalah kebenaran. Karena dia original teksnya begitu. Kan banyak dikatakan engkaulah nabi. Ya kan? Ketika wanita Samaria itu ketemu. Banyak orang mengatakan Yesus itu nabi. Tapi mengatakan Yesus itu Allah
Sampai jungkir balik kepalamu nggak ada. Jadi Yesus itu Allah, itu kebenaran baru, bukan kebenaran. Kalau aku katakan di waktu yang lalu itu, Yesus sebagai manusia yang dimuliakan oleh YHWH lalu diangkat menjadi nabi, itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi Yesus adalah Allah, itu diperdebatkan. Lah, mengapa kita memegang yang diperdebatkan? Orang yang tidak diperdebatkan aja sudah orang Jawa bilang ceto welo-welo, kan cari kerjaan aja itu. Ya. Kembali lagi, Yesus itu bukan terang dalam tanda kutip. Dianggapnya terang. Nanti ada di kitab aku adalah terang dunia, ada memang, tapi bagaimana cara memahaminya? Jangan dipotong di situ, lihat berikutnya. Cuman kan ini kajian-kajiannya high kritik. Yang kalau kelas-kelas coro ya nggak ngerti. Gitu loh. Ini perlu duduk bareng, ngopi bareng, sama-sama diniati untuk mencari kebenaran, bukan saling menghujat, bukan saling menista, itu baru bisa. Kalau hanya modal congor-congor coro nggak bisa. Makanya kajian-kajian ini kan dia tersaring. Aku tidak terlalu begitu menjadi kok gimana enggak, karena sudah tersaring powernya gitu loh ya. Ini bukan kajian-kajian kelas hohohihe ya. Oke, Kristen sudah aku sampaikan. Jadi ya, Yesus sebagai Allah itu kebenaran baru. Kalau Yesus adalah Rasul Allah, Nabi, itu kebenaran gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu. Berikutnya di dalam Islam. Ya, aku juga nggak tahu, hanya sedikit sekali. Aku belum baca semua komennya ya. Belum sempet ya, nanti aku bacakan ya. Yang mengomentari ini, kalian ngerti apa goblok? Nggak ngerti aku. Karena kan aku sudah bilang, orang diem itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia benar paham, yang kemudian dia goblok, nggak paham, nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Karena ini juga berat ini kajiannya, sama dengan ini. Surat As-Saffat 102 itu merubah paradigma kita. Seolah-olah ya Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham itu mimpi, padahal bukan. Ada kesalahan terjemahan. Tidak ada satu diksi pun yang itu bisa diterjemahkan sebagai mimpi. Itu pembaringan, itu bukan mimpi. Sama seperti si kafir kemarin menyoal tentang mimpi. Ya lu goblok. Kalau you mau menyangkal tentang mimpi, jangan sama gue. Lu salah orang gitu loh. Makanya kan kafir-kafir itu sebelum menyangga, lihat dulu siapa gue. Biar nggak balik kucing lu. Kan gue sudah ceritakan, ada diskusi sama teman Kristen lalu kan ada video anak kecil itu yang ngisi kajian di salah satu TV swasta itu, terus dia bilang ada pesta bidadari itu disampaikan ke aku. Ya gue senyum saja dong. Gue bilang, kalau lu mau mempermasalahkan ini, no, lu pergi ke ustadz-ustadz yang mengakui ada pesta bidadari. Kalau bagi gue kagak. Bukan begitu pemahamannya. Jauh jaha itu harus dipahami seperti apa. Beda pemahaman gue dengan pemahaman mereka. Akhirnya mingkem. Sama sedang ini. Si kafir menyatakan tentang mimpi. Nggak ada satu diksi pun yang bisa diterjemahkan mimpi. Ya. Di sini juga, masa Kanjeng Nabi Ibrahim dibilang dalam hadis itu bohong 3 kali. Dan aku sudah katakan, patung yang besar itu salah memahami teksnya. Kan yang ada dalam otak kita karena dongeng, Kanjeng Nabi Ibrahim masuk ke rumah-rumah patung-patung penyembahan, gitulah ya. Semua patung dihancurkan, ditinggali satu patung yang gede. Ketika ditanya, siapa merusak patung-patung itu? Ibrahim, ya kamu tanya aja itu patung yang besar kalau dia bisa ngomong. Kan gitu jadinya. Gue tidak menyalahkan itu. Kalau itu sebagai dongeng ketika kita masih katakanlah SD, SMP, ya SMA maksimal. Nggak apa-apa. Yang penting kamu mencintai Al-Quran dulu. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah expand, buang dongeng-dongeng itu. Itu loh. Nggak begitu Al-Quran mengatakan. Cuman si penerjemah sudah terkontaminasi dongeng.
Ngerti nggak lu? Ya, masa ada nabi bohong 3 kali? Sudah aku jelaskan, nabi itu ya sidik. Kalau nggak sidik bukan nabi ya. Kalau mulut lu bohong 1000 kali sehari nggak ada masalah. Ini nabi loh. Bagi kita tidak boleh hal seperti ini. Bagi teman-teman Kristen ada Daud berzina dengan Batseba, itu urusan mereka lah. Bagi kita tidak boleh. Nabi itu terjaga. Kok lu percaya sama hadis-hadis yang beginian? Di sini kalau otak lu bekerja, ini kalau lu tidak paham juga bermasalah. Karena di situ ada kata sa'iyah. Ada kata balik, ada kata sa'iyah. Buka surat As-Saffat 102. Lu tahu sa'i kagak? Gue sih belum pernah haji, tapi gue tahu lah secara teori sa'i itu apa. Karena ini bahasa metafora. Sama nanti anak dalam buayan itu apa? Sudah aku jelaskan. Lihat itu. Fa lama balago. Ya, balago itu bisa balik, bisa sampai pada saatnya. Sampai pada saatnya itu ya terserah mau pilih yang mana. Apa mau diterjemahkan sampailah pada saatnya, apa mau disampaikan balik, terserah. Ya, yang jadi masalah di situ ada ahus sa'i. Sa'i itu apa? Lihat itu bagaimana aturan haji. Sa'i. Cuman kan karena kamu goblok. Begitu surat-surat Anbiya 2163 ini. Apa ya? Tentang apa iki? Oh, ini tentang patung itu. Enggak usah. Ini tentang patung yang besar itu. Kok bisa berurutan sama patung? Goblok. Enggak tahu. Cangkemmu mingkem. Goblok gue. Diajari berkali-kali kok. Nggak ada satupun yang menyinggung ini. Mungkin otakmu memang nggak sanggup ke sini sama dengan si Kristen ini. Ngaji itu yang benar. Ini aku hapus dulu. Karena apa? Aku megang yang terukur aja. Yang terukur itu apa yang dalam komentar. Yang tidak kalian komentari kan tidak terukur. Dan kita tidak berhadapan muka. Jadi orang diem itu bisa dua kemungkinan. Bisa tahu, bisa goblok, tidak tahu. Cuman kan aku nggak bisa ngelihat. Kalau aku di depanku aku tahu. Ini diem goblok apa diem dia sudah tahu, itu bisa aku baca. Kasih air lagi. Ini nggak sembarangan ini. Kamu cari tafsir-tafsir yang jagoan tafsir sekalipun cari. Ada yang bisa menjelaskan seperti ini. Ada nabi kok dibilang tukang bohong tuh gimana? Kamu mau ngaji di sini, nggak mau keluar, jangan ngaji di sini. Aku nggak paksa-paksa orang. Aku mau yang memang benar-benar mau belajar, mau tahu, mau paham Al-Quran, mau cerdas terhadap Al-Quran. Kalaupun nanti itu kamu tidak jadi siapa-siapa, kan kamu jadi orang tua. Artinya apa? Kebenaran itu bisa kamu ajarkan dengan anakmu. Jadi jangan anakmu kamu wariskan kegoblokan. Bodoh kok diwariskan. Itu loh. Dongeng itu cukup sampai SMA lah. Sudah itu kita expand menjadi pribadi yang dewasa. Pahami teks-teks Al-Quran itu berdasarkan teksnya. Jangan ditundukkan dengan dongeng-dongeng seperti itu. Begitu seharusnya. Bismillah. Gue nggak ada di sini rayu-merayu supaya lu betah di sini. Lu betah di sini nggak betah lu minggat lu gitu. Nggak ada bagi gue ngaji dirayu-rayu itu jamaahnya supaya ngaji. Enggak. Yang penting tugas gue menyampaikan sudah selesai. Begitu gue mati sudah, ya Allah sudah hamba sampaikan, sudah selesai. Gue nggak dituntut mau berapa payornya mau, enggak dituntut. Tapi tugas gue mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sudah gue lakukan. Itu aja.
Oke, pertama dari Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru siap pasang otak agar kita tidak jadi korban dengan kebenaran baru. Betul, mantap. Eksegese ya, tetapi kita tunduk terhadap Alkitab ya, yaitu eksegese. Salam Isra semuanya. Mantap, terima kasih salam Isra untuk saudaraku di Palu. Jadi kita eksegese, jangan eisegese. Kemudian Saharan Gipari menyimak setelah 30 menit tayang hari yang cerah, tambah enak dan beraktivitas. Oke, mantap. Salam Isra juga. Riob, nggak tahu Riob apa Rioba, nggak tahu. Jakskel, hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Cecep Kosasi. Assalamualaikum, Bandung hadir. Salam Isra. Sepertinya Tuan Guru tepat kalau jadi staf ahli akademis untuk meluruskan perseteruan Al-Zaitun dengan MUI menjadi penengah tentang cap penistaan agama yang ditujukan pada pihak Syekh Panji Gumilang yang hanya menghakimi seseorang hanya lewat medsos tanpa cross check pada orangnya langsung. Gimana Mas ya? Saya ini orang kecil ya. Ya, mana mungkin mereka akan menjadikan aku staf ahli gitu ya, dan publik loh ya. Padahal ajaran yang disampaikan ke kita lewat sahabat Ali itu kan, lihat apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong gitu. Tapi apa yang mungkin mereka memanggil aku menjadi staf ahli untuk menjadi pendengar, kan ya enggak mungkin. Dia bilang ini siapa ini? Ini belum pasang giwang nih, sebentar lagi mau pasang giwang. Giwangnya gue cari-cari hilang, sudah beli dua setel gue beli hilang, nggak tahu di mana tempatnya. Dia bilang ini siapa yang digondrong pakai jin lagi. Jadi staf ahli. Gue nggak pernah mimpi itu Mas ya, nggak pernah mimpi itu ya. Pertama mereka tentu alergi karena bagi gue keislaman gue itu sudah lepas, sudah tidak terukur oleh hal-hal yang lahiriah tapi yang aktual. Seberapa banyak dia sholat jamaah ke masjid itu ukuran Islam. Seberapa banyak kepedulian dia terhadap lingkungan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan semampu dia. Berapa banyak pembelaan dia terhadap Islam. Berapa banyak dia menyampaikan Islam. Itu ukuran-ukuran, bukan pakaian. Gue sudah lepas hal-hal yang lahiriah. Nah, itu tidak bisa diterima oleh publik yang masih primordial. Tidak bisa Mas. MUI, ya terus pihak-pihak yang sepertinya itu primordial. Bayangkan, gue duduk sama sesepuh-sesepuh MUI, terus di sana pihak Zaitun. MUI tampil, dilihat dari potongannya sudah nampak itu ulama. Terus ada yang gondrong pakai jin, pakai giwang. Orang bilang apa? Ini ini bukan ulama nih. Iya memang, gue bukan ulama, gue ubaru, bukan ulama. Gitu. Kalau gue ngisi kajian Mas, gue pasti milih yang paling belakang. Arimatea itu biasanya mengisi kajian itu sekali 2 narasumber, 3 narasumber gitu. Gue mesti milih paling belakang. Boleh silakan tanya teman-teman Arimatea Makassar. Gue kalau ngisi kajian mesti paling belakang. Karena apa? Lisanul Arabian gue itu jelek banget. Makanya kalau ada yang mempermasalahkan gue tidak bisa menulis Arabian, membaca Arabian ya dengan makhraj yang bagus, itu telat karena sudah gue jelaskan sejak dulu kala. Di sini bukan belajar bagaimana nulis Arabian yang bagus, membaca Arabian yang enggak. Di sini adalah kerangka berpikir yang kita bangun. Percuma saja lisanul Arabiannya bagus, tulisannya juga bagus, tapi otaknya goblok. Percuma saja. Makanya kita kan mengamputasi kebodohan-kebodohan itu supaya tidak diwariskan ke anak cucu kita. Yang kita wariskan kebenaran sesuai teks Al-Quran itu mengatakan apa. Lah gue kalau ngisi kajian gue yang belakang. Yang gue pilih itu ya gini-gini juga, gue kan sesepuh di sana. Ya, lu dulu. Yang gue pilih itu yang makhraj Arabiannya itu paseh gitu loh. Supaya publik itu terikat dulu. Kalau gue kan nggak paseh, gue paling Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selesai, masuk ke kajian. Bisa gue begitu doang. Gue kalau suruh seperti teman-teman lain yang Arabnya itu memang cakep, gue nggak ada apa-apanya.
Supaya publik itu bisa terikat dulu, maka yang depan ini yang makrot-makrotnya lumayan lah, itu suruh ngisi dulu. Nanti setelah terikat, jadi mereka menerima gue relatif lebih gampang. Kalau langsung gue yang ngisi bisa bubar itu. Begitu Mas, ya. Bukan gue tidak mau, gue sih mau. Dan gue berkali-kali ngomong di WA, khususnya di grup P-wordnya Gus Peti, gue bilang, kan ada yang mau demo ke sana, yang mau apa, jangan begitu. Allah saja menggunakan pendekatan pengetahuan kok ketika berhadapan dengan usul yang disampaikan oleh malaikat. Apa kata Allah? Aku yang lebih mengetahui daripada kamu. Bukan pendekatan kekuasaan. Kalau demo itu sudah pendekatannya kekuasaan, pressure. Itu yang gue gak setuju. Seharusnya diselesaikan secara akademis. Dia kan punya pondok dan dia kan sesepuhnya. Masa dia nggak tahu bagaimana perspektif Islam itu berbicara dalam sholat kek, dalam apa kek, dalam politik kek, dalam segala. Dibicarakan di sana. Bukan gerodak-geruduk babi, demo gini. Hadapi dia kalau Anda punya ilmu. Begitu seharusnya. Jadi semuanya itu pakai ilmu, bukan pakai geradak-geruduk. Kalau sudah kekuasaan bermain mata dengan agama, itu kalau nggak hati-hati lebih bahaya lagi nanti. Coba kalau pendekatannya ya disiarkan, semua orang bisa ekspos. Pakar-pakar dari pondok itu silakan hadir sama bosnya itu berapa orang. Terus dari pihak MUI berapa orang. Oke silakan, kita tentukan tajuk hari ini apa. Tentang sholat misalkan. Bagaimana sholat itu apakah harus rapat atau boleh renggang. Oke, kumpulkan semua data yang ada. Masing-masing menyampaikan data. Nanti publik biar bisa menilai. Kalau dia itu menggunakan sholat ya dengan ini juga kadang-kadang P-word juga menjadi salah memahami Gus Peti. Sholat renggang dengan mengutip ayat Al-Quran itu salah. Karena ayat itu tidak berbicarakan tentang sholat. Yang renggang-renggang itu. Tetapi kalau dia sholatnya itu renggang itu boleh karena ada mazhab yang menggunakan itu. Ya, ini kalau nggak paham, aku sudah jelaskan tuh beberapa yang lalu. Ya, oke, itu untuk Mas Acep Kosasi atau nuwun sadaya anak Kang ya. Kumaha pawartosna. Oke, kembali hanya menghakimi seseorang hanya lewat medsos tanpa cross check pada orangnya langsung. Ya itulah yang gue bilang. Sudah gue hapus. Kebenaran baru. Nggak perlu data, nggak perlu fakta, nggak perlu. Tidak based on fact, tidak berbasic data. Medsos virtual itu berbasis asumsi, dipersepsi, di framing, bikin buser. Gitu. Sama, jadi kita menghakimi orang lewat virtual, lewat medsos itu kan riskan. Ini yang disebut kebenaran baru itu. Gitu. Jadi Mas, kalau posisi gue, ketika benar ya katakan benar, ketika salah ya katakan salah. Ketika dia salah ya harus kita katakan salah, ketika benar harus katakan benar. Kita kan cari benernya untuk menghindari yang salah. Nah, untuk itu kan perlu duduk bareng, bukan ngoceh di virtual yang begini begitu, serang ini, tutup itu. Itu ada hak orang di situ. Ada hak orang, hormati hak orang. Dia bangun itu juga bukan pakai kertas, pakai duit. Gitu loh, ya. Jangan merusak. Kamu nggak setuju sama dia, silakan. Nah, saya juga belum tentu setuju sama dia kok. Saya kan hanya menyampaikan kalau ini pandangannya, maka dalilnya yang dipakai ini gitu saja. Gue apa untungnya gue dukung dia? Kagak ada dukung. Ya. Itu untuk Kang Cecep Kosasi. Ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami Kang ya. Salam sadayana ya, salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Bandung. Jadi intinya kalau menjadi staf ahli akademis untuk MUI ya, enggak lah ya Kang ya. Maksudnya bukan gue nggak bersedia, ya tentunya mereka mereka juga walaupun dikatakan ulama ya belum tentu bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali. Lihatlah apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong gitu. Tapi bagaimanapun ya kita hormati aja lah ya. Cuman aku berharap prosesnya itu harus lewat ilmu, jangan lewat kekuasaan.
nggak selesai nanti kalau lewat kekuasaan. Karena apa? Satu saat akan muncul lagi. Ya, akan muncul lagi. Tapi kalau lewat ilmu kita tahu benernya, kita tahu salahnya. Orang nggak usah disuruh kalau tahu itu bener, dia ikuti. Orang nggak usah dilarang kalau itu salah, orang nggak mau ngikuti. Gitu. Ya. Oke, kemudian soleha kita dari Surabaya, Ayesa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kemudian Kang Ras Minasmat dari Makassar. Betul ya, begitu namanya ya, karena gandeng-gandeng ini apa. Tuan Guru dan Makassar hadir Tuan Guru, dan saya akan buat lagi yang agak baru Gus. Namanya Neo Kebenaran Baru. Yang berlandaskan cocokologi, asumsi, editing, propaganda, buzzer, dan eksekutor. Oh iya Tuan Guru, saya pikir kebenaran yang eksegese ya. Termasuk kajian GM yang menyangkal mitos dongeng, mengembalikan arti sesungguhnya, dan subhanallah, mantap, dan salam Isra. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di Makassar, dan jangan lupa soto Makassarnya. Oke, kita lanjutkan Irfan Al-Akbar, Kang Mas Irfan. Ini terima kasih banyak membantu aku ya. Jadi combe itu begini. Combe itu sama dengan sales lepas, pihak ketiga yang ikut menawarkan jasa atau barang dagangan. Yang umumnya bereputasi buruk. Lihat itu. Yang umumnya bereputasi buruk. Karena apa? Kalau dia baik nggak pakai combe juga orang mau beli gitu loh. Ya. Oke. Praktek combe ini biasanya di terminal. Oke, aku udah ngeh. Kemarin error. Pulau Gadung. Jadi terminal zamanku dulu itu pusatnya Jakarta, itu Pulau Gadung. Gue naik bis itu masih Rp50 bisa muter-muter Jakarta gitu. Nggak tahu sekarang naik bis Jakarta berapa ya bayarnya. Nggak pernah ke Jakarta sekarang. Paling kalau ke Jakarta ya sudah bingung, sudah banyak perubahan ya. Dulu Pulau Gadung, di sana sumbernya calo. Kan sekarang Pulau Gadung kan menjadi relatif sepi kan, sudah ada kampung rambutan, ada kalideres, ada tetek bengek sekarang ya. Kalau dulu pusatnya di sana. Ya, tempat para ular, tempat para kadal, tempat buaya-buaya. Pulau Gadung itu ya. Ya. Oke, itu termasuk mana? Jakarta Timur ya Pulau Gadung. Kalau salah tolong. Karena gue nggak pernah jadi gubernur Jakarta, tadi nggak ngerti mau Jakarta Timur, Barat, bukan urusan gue. Oke, praktek combe ini biasanya di terminal atau pasar, di mana di terminal mereka ikut menawarkan jasa transportasi dengan kebohongannya, mengatakan bisnya bagus, full AC, harga murah, padahal zong ya. Di pasar mereka ikut menawarkan dagangan orang lain dengan mengunggul-unggulkan dagangan tersebut sehingga orang tertarik. Ya, banyak di antara mereka merupakan pencopet, preman, jambret, atau pencuri. Ya, itulah dunia para kadal, dunia segala ular. Mohon maaf baru bisa nyimak jam segini ya, mungkin karena sibuk. Terima kasih atas penjelasannya, deskripsinya dari Kang Mas Irfan Al-Akbar. Jadi begitu ya, booster itu ya begitu itu. Makanya gue kan berpikir seperti gue, kok mau-maunya gitu ya. Kita menanggung dosa kita sendiri itu loh nanti. Ngerinya setengah mampus. Ini dia menanggung untuk kepentingan orang lain berbuat dosa. Cuma hanya untuk cari makan. Kan booster itu ada yang dibayar juga. Apalagi sekarang zaman-zaman politik seperti ini. Yang meskipun untuk dibuktikan, siapa bisa membuktikan? Ya kalaupun ada yang bisa membuktikan ya bagus. Berapa sekarang tarif satu booster itu? Ya. Booster itu lihat aja, mesti mengunggulkan seunggul-unggulnya yang belum tentu unggul tentang yang didukung, dan menjelekkan sejelek-jeleknya yang belum pasti jelek dari orang yang tidak didukung. Itu begitu lagunya. Kan memperhatikan kita, maka kita harus cerdas melihat informasi sesuai yang disampaikan oleh Al-Quran. Tabayun. Cross check. Ya. Jadi hindari booster itu. Jangan kerja jadi booster. Kasih makan anak istrinya dari uang menjelek-jelekan orang yang belum tentu jelek, mengunggul-unggulkan orang yang belum tentu unggul. Ya. Jijik. Oke, terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Kemudian untuk Kang Ilham kan. Assalamualaikum Gurunda.
Waalaikumsalam. Apakah sebaiknya ketika kita bersolawat terhadap channel dakwah ini kita sebutkan nominalnya dalam kolom komentar atau tidak usah diklarifikasi di sini? Hal sesederhana ini kan seharusnya nggak harus aku sampaikan ya. Kamu tanya seniormu lah. Ya. Ini kan pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan. Dalam agama kita itu ada dua. Kita berbuat baik boleh dipublish dengan harapan orang akan meniru kebaikan kita. Satu. Tapi boleh juga diem. Ya. Karena takut nanti menjaga hati. Karena yang namanya ikhlas itu dia terus terongrong. Bisa jadi awalnya itu 100% ikhlas. Tapi karena sudah mendapat pujian. Oh dia itu loh suka memberikan sholat pada dakwah. Akhirnya dari 100% tinggal 90%. Begitu lagi 90% tinggal 80%. Lama-lama melorot. Tinggal 50% itu pun kalau ada. Ya, jadi seperti ini sebetulnya nggak perlu ditanyakan. Ya. Tanyakan sama seniormu lah biar dia yang jawab. Yang aku mintakan itu konfirmasinya itu ke WA. Supaya aku bisa berterima kasih secara pribadi. Kalau aku terima kasih di depan itu kan umum. Kan itu harus pasti aku sampaikan. Kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Ya, dengan sebuah harapan tentu semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan dibalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Itu kan umum. Kepada semuanya, aku nggak sebut personalnya. Ya, mauku itu sih lewat WA sebutkan supaya aku bisa berterima kasih langsung karena aku bukan orang yang tipe kacang lupa kulitnya gitu ya, tapi nggak semuanya mau begitu ya, nggak apa-apa, pilihannya kan dua tadi itu, padahal aku tetap jaga privasinya, nggak mungkin aku publish di sini, mesti privasinya aku jaga untuk yang tadi itu loh ya. Boleh mana mau kita ambil, mau dipublish mau diem-diem boleh, nggak ada masalah. Yang penting base-nya ya, kerangka berpikir pijakan awal itu benar. Gitu ya. Oke. Kemudian Ari Prasetyo, Kang Arya, Assalamualaikum, Batam Nyimak Gus. Waalaikumsalam, Isra buat semuanya. Oke. Kemudian Abah Komarudin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bandung hadir setelah 1 jam tayang. Semoga keberuntungan, kesehatan, serta rezeki yang barokah tercerahkan kepada kita semuanya. Amin, amin. Ya benar Gus, jika kita tunduk kepada teks kitab suci, eksegese, ya betul, eksegese ya. Jadi tunduk terhadap kitab suci itu eksegese. Kalau kita menundukkan kitab suci itu namanya eisegese. Kalau kurang jelas tanyakan kepada Gispati, kepada Abah Komarudin. Ini sudah paham mereka. Maka akan menghasilkan kebenaran. Dan sebaliknya, jika kita menundukkan teks kitab suci, itu maksudnya eisegese, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Oke, terima kasih untuk Abah Komarudin. Selanjutnya, Mas Sugiono, Top Marco Top, terima kasih atas jempolnya. Terima kasih Kang Mas Sugiono, ada di mana ini? Kemudian kita ke Kepo Mania Randu Blatu. Nyimak selalu kawan dari Kepo Mania Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Mantap, lanjutkan. Oskis panjang banget ya. Kebenaran baru khususnya dalam ranah Abrahamic Faith dapat muncul karena berbagai hal. Misalnya satu, singkat aja Kis ya, terlalu. Nanti ini aku jelaskan ini Kis. Surat An-Nisa ini ya. Kesalahan pemahaman teks. Yang kedua, perbedaan teks antara kitab suci. Yang ketiga, Yesus diangkat. Itu Rafa'a ke langit. Oke, terima kasih untuk Oskis. Selanjutnya Kang Mas Edi Margono. Itu suaranya DI, betul. Orang Magetan lahir 17 Agustus 51, ke mantan menteri, betul. Bicaranya baru beberapa hari yang lalu. Oke, betul. Terima kasih Kang Mas Edi Margono ya. Karena aku singkat itu biasanya aku menjaga privasinya beliau ya. Tapi kemarin juga repot ketika ada nama pendeta aku singkat menjadi ES. Ternyata itu bisa nyasar kemana-mana. Karena yang nama ES itu kalau disingkat itu bukan hanya dia. Ada 2 ES sama-sama pendeta. Dan mereka sama-sama bertengkar. Jadi kadang-kadang repot juga aku. Ya. Maksud hati menjaga privasi mereka. Tapi kadang-kadang memang harus diflorkan ya supaya clear ya.
Aku sedang berpikir apakah disingkat aja apa diflorkan gitu ya. Oke, Kang Mas Edi Margono, terima kasih. Dan kemudian Kang Mas Hermanan Atawijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Cipto Purbaling, terima kasih atas 3 merah hatinya dan 3 jempolnya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Grogot. Grogot itu seperti Kediri, landai. Tidak ada begini. Aku setelah dari Balikpapan itu waktu diundang Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi Muhammadiyah satu provinsi Kalimantan Timur itu aku diundang untuk ngisi kajian apa dulu itu. Tentang ya kristologi juga itu ya. Dan jangan lupa jago-jago kristologi itu sebetulnya orang-orang Muhammadiyah. Kalian tahu untuk keindonesiaan kita, Kiai Haji Baharudin Mudorek yang dari Sumeneb Madura itu sesepuhnya Muhammadiyah. Tapi aku sudah sampaikan kepada Dedengkot Muhammadiyah di sini. Ketika aku diundang untuk memberikan kajian-kajian kristologi kepada ada kaderisasi Mubalik Muhammadiyah KMM. Itu aku bisa lihat muka-mukanya itu bodoh semua itu. Sama sekali nggak tahu kristologi. Karena sejarah sudah terkaburkan. Padahal dari Muhammadiyah inilah lahir tokoh-tokoh kristologi. Kembali ke apa? Ke sejarah. Bagaimana sejarah itu harus dijaga. Dalam sekian waktu ada kesenjangan generasi. Generasi itu nggak dapat sejarah. Akhirnya pelongo-pelongo. Jadi ketika aku ngajar kristologi itu banyak yang pelongo-pelongo nggak ngerti. Ya. Jadi aku itu ke daerah Grogot sana, pasir sana itu aku sudah saksikan langsung datar gitu. Jadi kalau belajar naik sepeda itu nggak begini. Ya. Kan dari Balikpapan tuh nyebrang, aku yang nyebrang bukan yang muter, nyebrang itu naik speedboat atau kapal kecil itu ya. Oke, terima kasih untuk Cipto Purbaling mas kita yang ada di Grogot. Kemudian Raden Wilis Bengkulu hadir Gus. Oke, terima kasih untuk saudaraku Bengkulu. Berarti kita punya 2 saudara di Bengkulu ya. Kamu bisa korespondensi dahulu lewat WA, nanti ketemulah kalian ya. Jadi di sini jangan hanya sarana edukasi, tapi juga sarana silaturahmi. Kang Mas Nono siapa itu? Juga itu di Bengkulu ya. Kemudian seperti ini kemarin kan Kang Cipto Purbaling sudah ketemu saudaranya yang dari Malang yang ada proyek di Grogot. Kan jadi indah nambah saudara kita. Ya. Kemudian Jumat Wage, Kang Jumat Wage. Waalaikumsalam, Pekalongan hadir. Oke, mantap, Pekalongan kota batik. Sampai ada lagu dangdut batik Pekalongan. Kalau nggak salah LP Sukaisi itu. Matur nuwun, salam Isra untuk semuanya. Di Manada, ini di Manada kalau nggak salah Blitar atau Banyuwangi ya, lupa aku. Terima kasih atas hati merahnya. Kang Edi Margono, matur nuwun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gus, monggo. Kang Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Kemudian Kang Wahyudi Junaid, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Setahu Ayas, buser itu dibayar, jadi ladang pekerjaan musiman. Oh, begitu ya. Contohnya saat Pilpres banyak buser bermunculan. Salam Isra untuk saudaraku yang ada di Singosari ya. Makanya itu ya, aku bilang tadi di awal. Masa istri kita akan kita kasih makan dari uang yang hasilnya begitu itu. Menjelek-jelekan orang yang belum tentu jelek, mengagung-agungkan orang yang belum tentu agung. Itu kalau otaknya dipakai nggak tega itu. Lebih baik jadi tukang parkir, halal, sah. Coba kamu lihat itu di video-video yang di dunia virtual kan banyak yang buser sana, buser sini gitu. Gue ingat itu ya, yang dia sempat bermasalah waktu zaman Pak Harto dulu itu namanya Habib Hussein Ali Al-Habsyi. Ini orang cerdas ini, ya. Dulu pernah terkait peledakan bis pemudi atau apa gitu. Aku dulu masih mahasiswa, sidangnya aku hadir ya. Dia bilang, kebodohan itu adalah ketika orang berjuang untuk kejayaan orang lain. Itu kebodohan. Cuman kan buser kan bukan ya untuk kejayaan orang lain, tapi dia juga dapat duit. Masalahnya di situ.
Oke, terima kasih informasinya untuk Kang Wahyudi Junaidi ya. Yang perlu disampaikan, kebodohan adalah ketika kau berjuang untuk kejayaan orang lain. Ya. Oke. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Sedang Jenima Gus, terima kasih. Oke, mantap Bapak, gimana kabarnya ya? Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Oke. Kang Edi Margono, gibah itu boleh enggak? Oh, panjang Kang Mas anunya. Uraiannya itu panjang, nanti ada gibah itu termasuk ada yang black campaign. Itu gibah itu cenderung ke black campaign gitu ya. Tapi bagaimanapun karena seseorang itu masuk ke ranah publik, maka publik boleh tahu dong siapa dia. Nah, itu bukan gibah lagi. Asalkan berbasis data gitu ya. Kira-kira gitu aja dulu ya Mas ya. Karena kalau kita bahas ini panjang nanti ya. Oke, kemudian sahabat pena, Mbah salah juga lawang Yesus merelakan menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa kok. Matius 20:28, nggak mungkin Yesus yang ditangkap, nggak mungkin bukan Yesus yang ditangkap. Matius 26:50, ini ayat di mana sangatlah benar bahwa Yesuslah yang ditangkap bukan yang lain. Matius 16:21, Yesus sendiri tahu kalau dirinya akan disesah dan dianiaya. Sama bangsanya sendiri dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Sulit kalau kamu nggak buang dulu dogma dalam otakmu. Aku mau jelaskan ini sulit. Pesanku, ya sudah imani saja kalau itu menjadi imanmu. Jadi aku menghormati kamu. Ya. Karena kalau aku jelaskan sebagaimanapun jelas kamu akan menolak. Karena aku sudah ambil perbandingan. Ambil perbandingan ya Yesus dengan Yunus. Yunus ketika dia tahu karena dia lari dari perintah YHWH untuk berdakwah, dia lari ke Niniwe lewat via tongkang gitulah ya, perahu gitu. Di tengah laut perahunya sudah digoncangkan dengan ombak. Yunus tahu ombak ini terjadi menggoncangkan ini perahu, ini kapal, ini tongkang karena dia sudah melanggar titah dari YHWH. Makanya dia mempersilahkan dirinya ya untuk dibuang ke laut supaya kapal terselamatkan. Apakah itu ada dalam diri Yesus? Tidak ada. Yesus itu mencintai kehidupan, bukan mencintai mati konyol. Makanya itu kenapa dia perlu lari ke Taman Getsemani. Kamu ngomong 3 hari 3 malam dari Hong Kong apa 3 hari 3 malam? Orang itu dihitung nggak pas kok. Makanya lihat di kajian bahwa ternyata Kristennya Katolik, Yesusnya beda. Kristennya Protestan beda. Kristennya Kristen si pendeta yang satunya itu beda lagi. Jadi cara memandang satu sosok yang bernama Yesus itu dalam kekristenan beda-beda. Terus kamu ngasih ayat seperti ini, ya pesan aku, kalau memang imanmu seperti itu sudah kamu simpan dan kamu imani, dan aku hargai keimananmu. Ya. Tapi kalau kamu mau masuk ke sini, buang otakmu ya dari pengaruh dogma, baru masuk ke dalam kajian ilmiah. Begitu, ya. Oke. Kang Cipto Purbaling ya, suara yang di video itu suara DI. Benar. Oke. Selanjutnya ada ini. Ini yang aku bilang kemarin. Iya. Ya. Ini yang aku bilang kemarin, tapi ya. Jadi gonggong sana. Nggak pernah gonggong sana diselesaikan dulu baru gonggong sana, nggak. Gonggong. Ya, bisanya cuma gonggong itu aja. Jadi kalau aku nanti menjelaskan ini bukan berarti aku mengapresiasi dia. Enggak. Tapi aku menjelaskan itu perlu sebagai pengetahuan saudara-saudaraku yang Islam. Paham ya? Kalau hanya kepentingan dia, untuk apa aku menjelaskan? Karena dikasih tahu nggak dikasih tahu, sama saja lidahnya dijulurkan. Jadi kalau kita mengumpamakan dengan anjing lah, kitab suci mengatakan begitu kok. Perjanjian terakhir mengatakan anjing. Perjanjian baru juga mengatakan anjing. Biarlah anjing itu makan remah-remah dari tuannya. Anjing.
Jadi jangan bilang gue seperti kasar. Memang itu digunakan dalam teks suci kok. Ya kelakuannya ya seperti ini. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, podo ae. Jadi kalau aku merespon dia bukan berarti kerangka aku sorry. Kalau aku menjelaskan tentang ini bukan berarti aku merespon dia. Karena direspon nggak direspon sama saja. Udah berapa kasus aku jelaskan, dia kan nggak berpikir, oh ternyata itu benar ya. Akui saja sebagai kebenaran, nggak usah diimani. Itu berkerangka berpikir akademis. Aku nggak perlu, biarkan kamu kafir-kafir saja. Lah ikut Abidin kok. Tapi setidaknya sebagai kebenaran akademis itu diakui. Itu yang aku minta. Ya, lihat ini katanya dia. Ya, si D ini. Peristiwa transfigurasi yaitu peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Wajahnya bercahaya dan penuh kemuliaan, ya. Bukan berupa jadi wajah orang lain, ya. Beginilah kalau sudah didogma Isa diserupakan wajahnya, terus menafsirkan kitab orang lain. Ya, kalian lihat ya, bagaimana aku berdebat dengan anak alumni Kairo. Waktu kedatangan tamu ada Bu Eti kan sudah aku bagikan kan tentang surat An-Nisa surat 4157. Ada aku ngomong bahwa di situ ada sosok yang diserupakan. Bayangkan, alumni Kairo masih memahami ada sosok yang diserupakan, ada personal yang diserupakan. Ini alumni Kairo loh. Lah kalau kamu goblok masih memahami seperti itu karena dongeng, ya wajar saja. Yang alumni Kairo aja masih seperti itu kok. Tapi kan gue biarkan itu. Dia mengutipnya dari mulai fi'il madi, fi'il mudhari. Kenapa ke sana? Ini nggak berbicara tentang waktu, karena fi'il madi, fi'il mudhari itu kata kerja yang terkait dengan waktu. Tapi yang kita permasalahkan, adakah personal yang diserupakan di sini? Dia menjelaskan ke sana, ke sini, ke sana, sini. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Itu alumni Kairo. Tapi bagaimanapun saya dan khususnya Ustadz Ahmad kan memberikan respon yang baik. Jangan sampai kita bikin patah. Karena kalau diketemukan, patah dia. Nggak ada teks itu mengatakan ada sosok yang diserupakan. Maka dari itu, kalau memang menurut tafsiran dia ada, aku mau tanya, siapa? Kenapa kok nggak disebutkan siapa sosok yang diserupakan? Nggak bisa jawab. Cuman kan saat itu kan kita saat ngaji bareng, jadi bukan saat dalam perdebatan. Kalau dalam perdebatan selesai itu, gue nggak ada urusan mau alumni Kairo kayak tetek bengek kayak. Selama tidak berlandaskan Quran nih gue sikat. Apa takutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lah si kafir ini seharusnya tidak mengajukan statement itu sama aku. Karena aku tidak pernah mengatakan ada wajah orang lain yang diserupakan. Itu kan pendapat mainstream. Silahkan tanyakan ke mereka. Gitu loh. Sama aja aku bilang kemarin. Dan tadi aku sampaikan. Ada orang berdebat tentang surga, teman-teman dari Kristen. Terus aku dikasih. Kan ada itu video. Dia itu ya Ustadz masih kecil lah gitu. Kalau nggak salah di TV yang gambarnya ikan terbang itu. Dia memberikan kajian nanti di surga sana pesta bidadari yang begini-begini. Salah itu. Yang namanya mutahharatun itu suci. Terus dipahami suci masih perawan. Dipakai berkali-kali perawan tidak pernah haid. Itu otak dari mana itu? Kok itu dikasihkan ke gue? Ya gue kasih, kalau lu mau diskusikan ini kafir, lu sampaikan sama mereka yang memahami Al-Quran itu seperti itu. Kalau gue kagak. Sama dengan ini. Gue tidak pernah mengatakan ada sosok yang diserupakan. Dia mengatakan kan seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Bukan berubah rupa jadi wajah orang lain. Beginilah kalau sudah didogma Isa diserupakan wajahnya. Pernah gue ngomong Isa diserupakan wajahnya. Terus menafsirkan kitab orang lain, dia bilang. Lalu menafsirkan Torah itu memang kok Torah kitabmu. Lu menafsirkan perjanjian lama itu memang kitab lu.
Ngomong lu sama Yahudi sana, biar bonyok lu dibikin. Kami menafsirkan Torah sebagai perjanjian lama, perjanjian baru, karena kami mengimani. Itu kan banyak di YouTube juga orang-orang kafir menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran. Kenapa nggak lu protes? Pertanyaannya, apakah mereka itu mengimani? Kenapa kalau nggak diimani, dibicarakan? Kalau kami masih punya hak, karena kami mengimani. Itu termasuk rukun iman, percaya terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kalau kami membicarakan sah-sah saja. Ya, memangnya Torah ya, dan sampai nanti mulai Kejadian sampai Maliaki itu memangnya itu kitab lu apa? Itu kitabnya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi sebetulnya nggak mau kok disebut perjanjian lama, tapi mereka mengatakan bahwa itu sebetulnya kitab mereka, bukan kitab siapapun. Ya, oke. Lihat gaya kafir seperti ini. Ya, ketika dia tidak mungkin menjelaskan sesuatu masalah dalam sebuah permasalahan, dia lari ke konteks yang lain. Jadi kalau tidak remis, oot. Gayanya kafir begitu. Tapi bukan semua kafir. Kafir yang ya kelas-kelas congor pemula gitu lah. Ya, kan dia nggak bisa menyelesaikan dalam peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Bagaimana Yakobus, bagaimana Petrus, bagaimana Yohanes sebagai murid-murid Yesus bisa tahu kalau itu Elia, kalau itu Musa. Bagaimana bisa tahu? Padahal Elia dan Musa tidak memperkenalkan diri. Tidak sama dengan peristiwa ketika Paulus mau menghajar pengikut-pengikut Yesus. Dia minta izin karena otoritas itu ada pada Rum. Dia lari ke Damsyik, di tengah jalan ketemu Yesus. Yesus pada teks itu memperkenalkan diri. Makanya kan pernah gue jadikan pancingan dan ternyata kafir masuk, gue hajar sudah. Berarti kan di peristiwa itu kan Yesus memperkenalkan diri. Nah, sekarang di sini adakah Musa, Elia memperkenalkan diri? Dari mana para murid itu tahu? Kan ini seharusnya direnungkan gitu loh. Ini sebetulnya cerita benar atau enggak sih? Gitu loh. Penulis Injilnya itu loh, dari mana kok bisa menulis seperti itu? Itu nggak bisa terselesaikan. Para pakar Alkitab sekalipun kebingungan menjawab, apalagi yang keras-keras comberan seperti ini. Dia nggak mau masuk ke sana karena nggak mungkin dimenangkan perdebatan itu. Dia lari ke masalah diserupakan wajahnya. Itu pun bermasalah karena gue tidak dalam konteks Islam yang mengatakan ada personal yang diserupakan wajahnya. Al-Quran tidak berbicara itu. Sekarang mulai kita bahas. Masalahnya sudah 1 jam. Ya. Aduh, udah 1 jam nih gimana? Sekali lagi, kalau mau masuk ke sini tuh diskusi. Diniatin diskusi, mencari kebenaran. Bukan yang saling serang. Nanti kalau sudah menemukan kebenaran bebas kok. Saling bebas semuanya, mau mengikuti, mau menolak silakan saja. Tapi sebagai kerangka berpikir akademis, kebenaran yang aksiomatis itu harus diterima. Jangan di sini kamu nggak bisa menunjukkan kebenarannya lari ke topik lain. Ya. Ini dia yang diserupakan dalam penyaliban Yesus. Ini dia yang diserupakan ya dalam penyalipan atau penyaliban. Ini jadi masalah ini. Penyalipan atau penyaliban? Nih. Ini tajuk kita Quran surat An. Ayat 157. Nih ya.
157. Jadi gue jelaskan, ini bukan kepentingan dia, untuk kepentingan kamu. Dan ini kan juga menjadi hutangku pada kalian, bagaimana supaya kalian jelas. Karena kan di video yang ketika kita kedatangan tamu sama Bu Eti itu kan, yang mahasiswa alumni Kairo Mesir itu kan, dia menjelaskan berdasarkan apa yang dia pahami ya, sorop ya, pakai nahu juga. Yang gue sempat berpikir kenapa harus lari ke fi'il mahdi, fi'il mudhari. Ini masalahnya bukan fi'il mahdi atau mudhari. Masalahnya siapa personal yang diserupakan. Ada nggak? Ya, yang gue bilang kan kagak ada. Al-Quran tidak menceritakan siapa sosok yang diserupakan, siapa sosok itu, tidak ada informasi. Aku baca dari segala tafsir yang ada, aku tadi sempat pagi-pagi pada subuh lihat gitu. Semuanya itu titik penjelasannya itu adalah menjelaskan bahwa Yahudi itu tidak menyalibnya dan mereka berada dalam keraguan tentang peristiwa penyaliban itu. Itu saja. Dan aku coba klik ya, coba nanti kamu coba kalau ada aku kasih tahu. Cari begini, ya. Siapa sosok yang diserupakan dalam Quran surat An-Nisa itu? Aku cari karena nggak ada yang menjelaskan itu. Banyak tafsir itu. Tafsir tentang Rafa'a aja nanti di 158-nya Rafa'a diangkat, itu pecah mereka. Ada yang mengatakan diangkat jasad fisiknya ke langit Hongkong apa. Tapi ada yang benar. Diangkat itu artinya diselamatkan, maka dia terkait dengan surat Al-Mu'minun ayat 50. Ditempatkan dia pada salah satu tempat dataran tinggi, yang damai, yang banyak air-air mengalir. Jadi kalau mengatakan siapa sosok yang diserupakan, nggak ada. Aku sudah baca tafsir, kamu cari coba siapa. Nanti biasanya larinya ke hadis. Ada 2 hadis yang pernah aku baca. Begitu masuk dalam suatu ruangan, semua wajahnya seperti Yesus. Ada seperti itu. Ada 1 hadis itu terjadi peristiwa dialog, musyawarah dulu. Ditawarkan, siapa yang mau menggantikan saya? 1 orang menunjuk, saya. Terus dia wajahnya seperti Yesus. 2 hadis ini sudah nggak kompak, tabrakan. Mana yang benar? Memang kualitas hadis seperti itu. Maka kalau dari situ kembalikan saja ke Al-Quran. Rasionalitas kita bertanya, kalau memang ada sosok personal yang diserupakan, kenapa Al-Quran nggak nyebut namanya? Siapa dia? Kan begitu. Maka kalau ada yang masih ngotot, entah dia alumni manapun nggak ngurus gue. Kalau memang dia mengatakan ada sosok yang diserupakan, gue mau tanya, siapa dia? Kalau dia bisa jawab, gue taslim deh sama dia. Tapi selama dia nggak bisa jawab, logika rasionalitasku itu selalu menuntut siapa. Maka akhirnya ya kita ya akan mengatakan bahwa tidak ada personal yang diserupakan. Lalu apa yang diserupakan itu nanti karena ini sudah 1 jam 8 menit, sudah lebih banget. Kita akan belajar tentang domir atau kata ganti manusia yang terkait dengan who. Di sini besok kita kaji supaya kita tahu bagaimana teks Al-Quran berbunyi, supaya nggak ngawur-ngawur. Nah, si Kristen ini ya dia sudah terkontaminasi pemikiran mainstream. Maka kalau dia mempermasalahkan itu jangan sama gue, di sana sama yang mainstream lu pertanyakan. Jadi komentar gue tentang di atas gunung itu nggak ada hubungannya dengan Yesus diserupakan atau tidak. Gue hanya mengajak kalian berpikir kalau misalkan ya Yesus itu ya kan itu kan ayatnya kan bermasalah. Yesus dimuliakan di atas gunung itu kan. Seperti yang aku bilang tadi. Mereka tidak tahu, tiba-tiba bilang itu Elia, itu Musa, dari mana? Nah, makanya aku menganggap kalau semisalkan oke lah, itu kita abaikan dulu, ya. Kita abaikan dulu entah itu memang tambahan kemudian atau memang itu sebetulnya tidak ada ayat itu ya, atau memang ada, oke lah. Polemik itu kita abaikan dahulu. Kita langsung masuk. Kalau memang Yesus bisa mengalami konfigurasi,
Ya. Apakah tidak mungkin ketika dia dalam kondisi terdesak di Taman Getsemani terjadi lagi konfigurasi itu? Gue ngajak berpikir ke sana. Lah kok dia ngajukan sudah apa ini dia bilang tadi? Ngapain ngurus kitab orang lain terus apalagi tadi? Karena sudah terkena dogma apa namanya? Wajah yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Kalau lu mau ngomong ada personal yang dilupakan, salah alamat bukan ke gue. Tanya sana sama dia yang mengatakan ada personal yang dilupakan. Oke ya. Karena sudah 1 jam 10 menit ya, gue nggak bisa lanjutkan nanti kepanjangan. Lu kan ada kegiatan lain juga. Kita di sini dulu, besok ya kita akan jelaskan domir hu. Jadi ini masalahnya masalah domir, bukan masalah ini fiil. Entah itu mudore, entah itu apa lagi, mahdi, nggak ke sana, ke domir. Karena kita mencari personal. Kata gantinya itu kemana jalannya itu? Dia berjalan kemana? Hu-nya itu. Ya, nanti kan ada suibala, hu, kota, bu, hu. Itu kemana itu nanti? Itu yang kita pelajari insya Allah besok dan ini seri pertama. Ya. Tapi ingat, ini sebetulnya aku sampaikan untuk memberikan pengetahuan kepada kalian, bukan untuk merespon pertanyaan tadi. Nggak ada gunanya itu. Kasih tahu nggak kasih tahu ya sudah begitu aja. Sudah banyak hal-hal yang di atas dijelaskan ya begitu. Lari lain, oot, lari lain, oot. Nah, untuk apa? Gitu. Ya, oke sampai di sini dulu ya kajian kita ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga imanmu dalam bingkai keindahan yang dalam di dalam hatimu setelah mengoptimalkan rasionalitasmu. Jadi keimanan itu dibangun atas basic pengetahuan ya, baru beriman. Ya. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Salam Isra, Islam rasional, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.